mendiskusikan saja, diskusi sebentar. Saya ingin bertanya, nanti siapa yang saya tunjuk, saya sebutkan namanya, tolong dijawab. Ya, ini bagian dari penilaian. Baik, saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, istilah Pancasila itu tegas ada tertulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, pertanyaannya, benar atau salah pernyataan yang saya sebutkan tadi? Saudara Sarip Fikri. Ya, Pak. Saya tidak ada, setahu saya tidak ada. Salah. Jadi, salah. Yang benar gimana? Yang benar isinya yang ada di sana. Seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar. Gitu, Pak. Ya, bagus. Jadi, tidak ada tertulis ya istilah Pancasila. Yang ada adalah negara berdasar pada tadi yang disebutkan oleh Sarip Fikri, ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Nah, berdasar kepada itu kemudian dalam penyelenggaraan negara di masa Orde Lama oleh Presiden pertama Soekarno, beliaulah yang memberikan nama dasar negara ini, kata beliau, Pancasila. Nah, lalu melekatlah itu di dalam lidah kita bangsa Indonesia, dasar negara itu Pancasila. Dasar negara itu Pancasila. Nah, perlu kita pahami bahwa Pancasila itu nama dari dasar negara. Dasar negara itu sendiri adalah tadi yang disebutkan, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Itulah dasar negara. Itulah nilai-nilai yang dijunjung tinggi, yang diyakini kebenarannya menjadi penuntun kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Kemarin sudah saya sampaikan, ya, kalau istilah Pancasila itu semua masyarakat itu tahu. Tapi kalau ditanya, coba Bang sebutkan isi dari Pancasila atau dasar negara Indonesia yang bernama Pancasila itu apa? Nah, kalau itu kita tanyakan di masyarakat khususnya, coba saja nanti saya yakin banyak yang tidak apa. Ya, itu pernah dilakukan penelitian. Baca kalau di tempat tinggal kita ada tangga kita, umpamanya orang-orang yang masyarakat, saya yakin dan saya sebutkan, kalau itu ditanya, coba Bang sebutkan Pancasila itu apa? Nah, mungkin ada yang bisa menyebutkan 1, 2, jarang ada yang bisa sampai lengkap, ya, karena sudah menjadi, tadi sudah saya sebutkan, sudah menjadi kebiasaan kita kalau menyebut dasar negara itu Pancasila. Dasar negara itu Pancasila. Nah, dasar negara itu adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar tadi disebutkan. Cuma dalam praktek penyelenggaraan bernegara beri nama Pancasila. Baik, saudara mahasiswa yang berbahagia, Pancasila itu dirumuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Jadi Pancasila itu dirumuskan oleh MPR selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Pinara Kristianti. Pinara dibuka dulu. Pinara ada. Nah, tadi yang saya sebutkan itu ada, Pak. Ya, tadi yang saya sebutkan tadi itu benar kesalahan.
Bisa diulangi Pak, mohon maaf sebab jaringan kurang lancar. Baik, Jadi kurang mendengar Pak. baik. Di Pancasila itu dirumuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia selaku pemegang kedaulatan rakyat. Betul kan? Salah kan? Binara Kristianti. Baik, kalau Binara belum apa namanya belum mau menjawab, saya lanjutkan. Maaf Pak, saya tadi Mana? terus Mau jawab nggak? mau jawab Pak. Oh, Cuman silakan. tadi putus Pak suaranya. Oh. Masih putus-putus. Oh, mau diulang. Jadi saya kurang. Baik. Ya Allah, ulang. maaf ya Pak. Ya. Jadi, ini saya ulang ya. Pancasila sebagai negara. Nah, Pancasila itu dirumuskan oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku pemegang kedaulatan negara. Jadi maksudnya yang merumuskan dasar negara itu MPR selaku pemegang kedaulatan rakyat. Nah, pertanyaannya, apakah pernyataan yang saya sebut itu benar atau salah? Itu loh. Benar Pak. Baik. Terima kasih dulu Pinara. Saya lanjutkan Saudari Piajanati. Coba Saudari Piajanati. Salah Pak, sidang dirumuskan oleh BPUPKI. BPUPKI, kapan itu? Lupa, tapi sidang pertama BPUPKI. BPUPKI. Baik. Mungkin yang lain ada yang ingin menyempurnakan jawaban dia. Saudara Sarip Fikri. Bapak, saya izin menjawab. Ada habiskan Sarip ya. Iya Pak. Ya silakan aja dilengkapi aja. Pancasila dirumuskan oleh BPUPKI pada sidang pertama tanggal 1 Juni 1945. Baik. Tanggal 1 Juni 1945. Itu apa itu tanggal 1 Juni itu apa? Sidang pertama, Pak. Sidang pertama BPUPKI. Jadi pada hari itu apa yang terjadi? Yang terjadi, Pak? Ya, apa tanggal 1 Juni itu apa? Perumusan Pancasila tadi, Pak. Oh, baik, jadi maksud saya tanggal 1 Juni itu kan Insinyur Soekarno itu mengemukakan idenya tentang bangsa negara. Tapi bunyinya bukan seperti yang sekarang. Ide Presiden Soekarno itu tidak seperti rumusan Pancasila yang kita kenal sekarang. Memang secara nasional tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah,
Kan sidang BPUPKI itu berlanjut membentuk panitia kecil, kemudian akhirnya panitia kecil inilah yang menindaklanjuti usulan-usulan tentang dasar negara. Nah, kemudian lahirlah yang namanya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta. Jadi panitia kecil itulah yang merumuskan dasar negara berdasarkan usulan dari beberapa orang pada waktu sidang BPUPKI. Nah, dari Muhammad Jamin, dari Soekarno, kemudian ada lagi beberapa orang yang mengusulkan. Lalu digodoklah usulan-usulan itu, lalu keluarlah hasil rumusan yang disebut dengan hasil Piagam Jakarta. Nah, kemudian Pancasila itu disahkan oleh siapa? Pancasila itu menjadi dasar negara. Tadi MPR disebut salah. Ya. Lalu siapa yang mengesahkan Pancasila itu menjadi dasar negara? Kalau BPUPKI itu kan pembentukan. Jadi BPUPKI itu kan sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang. Nah, untuk meneliti apakah rakyat Indonesia ini siap nggak untuk merdeka. Nah, itu ide dasarnya. Kemudian ketika BPUPKI itu terbentuk, anggotanya sudah ada. Nah, yang dilakukannya bukan menyelidiki apakah rakyat Indonesia ini siap atau tidak untuk merdeka. Yang dilakukannya adalah justru lebih jauh daripada itu, karena berpendapat bahwa kalau untuk kesiapan merdeka atau tidak itu bangsa Indonesia sudah berkesimpulan, nah itu tidak perlu dipertanyakan lagi, sudah siap. Persoalannya apa yang menjadi dasarnya. Sehingga BPUPKI itu dalam prakteknya adalah langsung saja mereka bersidang menyiapkan apa yang menjadi dasar negara, bagaimana undang-undang dasar itu. Nah, kemudian yang ditanyakan, siapa yang mengesahkan Pancasila itu sebagai dasar negara? MPR kan disebut salah. Saudara Regina Dewi Puspitasari. Baik Pak, izin menjawab. Silakan. Yang mengesahkan Pancasila pada waktu itu adalah Pak PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kalau di zaman sekarang itu sebutannya itu MPR. Sekian Pak, terima kasih. Kapan itu? Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 Pak. Ya, jadi betul. Pancasila itu disahkan sebagai dasar negara oleh lembaga yang namanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945. Tanggal 17 Agustus proklamasi. Pada saat proklamasi, kita itu tidak memiliki infrastruktur bernegara. Jadi undang-undang dasar tidak punya, pemerintahan tidak punya, lembaga-lembaga negara tidak punya. Jadi hanya kalau orang Jakarta bilang itu pernyataan doang. Pernyataan doang menyatakan proklamasi, tapi pemerintahannya mana? Undang-undang dasarnya mana? Institusi sebagai alat perlengkapan negara mana? Enggak ada. Nah, atau infrastruktur bernegara itu baru ada esok harinya, tanggal 18 Agustus 1945. Di mana PPKI itu kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, Panitia Persiapan Kemerdekaan ini atas nama rakyat Indonesia untuk pertama dan terakhir.
Jadi untuk pertama dan terakhir, dia mengeluarkan ketetapan yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, kita kenal sekarang dengan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, mengangkat Presiden Soekarno dan Wakil Presidennya Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Pusat. Ya, Komite Nasional Pusat ini adalah lembaga yang tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi lembaga-lembaga negara sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi maksudnya MPR itu nggak ada, DPA itu nggak ada, DPR tidak ada, Mahkamah Agung tidak ada. Nah, karena lembaga-lembaga itu tidak ada, maka untuk sementara itu tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Komite Nasional Pusat sampai terbentuknya. Nah, jadi kan untuk bentuk lembaga itu tidak mungkin safari. Jadi untuk sementara tadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia membentuk Komite Nasional Pusat. Nah kemudian tanggal 18 Agustus berarti kita sudah punya pemerintah, sudah punya alat perlengkapan negara, dan sudah memiliki Undang-Undang Dasar. Nah, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu dibentuk oleh pemerintahan Jepang. Jadi dia awalnya itu dibentuk oleh pemerintahan Jepang. Jadi pertama dibentuk BPUPKI, setelah BPUPKI berhasil merancang ya, kita lanjutkan. Jadi BPUPKI itu adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang untuk mengganti BPUPKI. Karena BPUPKI dianggap sudah selesai melaksanakan tugasnya, yaitu merancang Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar sudah selesai, maka BPUPKI dibubarkan, diganti dengan PPKI, Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini rencana awal adalah sebagai panitia yang akan menerima kemerdekaan dari pemerintahan Jepang. Jadi Kekaisaran Jepang itu kan berjanji ingin memberikan hadiah kepada bangsa Indonesia berupa kemerdekaan. Nah, rencananya kemerdekaan Indonesia itu akan diserahkan oleh Kekaisaran Jepang pada tanggal 27 Agustus 1940. Nah, tetapi janji Jepang untuk menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia sebagai hadiah, karena bangsa Indonesia sudah banyak membantu pemerintahan Jepang, katanya, maka inilah hadiah. Tetapi janji Jepang untuk memberikan kado kemerdekaan itu tidak pernah terwujud. Nah, ingin tanya, kenapa maka Jepang tidak bisa mewujudkan hadiah kemerdekaan itu kepada bangsa Indonesia? Anita Aisyah Putri. Coba Anita Aisyah Putri. Kenapa maka Jepang, pemerintahan Jepang atau penjajahan Jepang, ya, ada juga yang menyebut Dainippon, itu tidak bisa memenuhi janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia tanggal 27 Agustus 45. Jadi rencana kita itu merdeka 27 Agustus 45 sebagai kado dari pemerintahan. Tapi itu ya, tidak terwujud. Nah, pertanyaannya kenapa? Saudara Kanita Aisyah Putri, silakan saudara Kanita. Tolong dibuka anunya nih, Oh, ini belum buka.
karena Jepang terjadi bom Hiroshima. Jadi tidak bisa memenuhi janjinya untuk memberikan kemerdekaan untuk Indonesia. Baik. Ada lagi tambahannya? Saudara Ahmad, tambahkan aja Saudara Ahmad jawaban dari kita tadi. Ahmad Rija Maulana. Jadi mengapa Jepang tidak bisa memberikan kemerdekaan kepada Indonesia itu karena tepatnya Jepang menyerah pada sekutu atau bisa dikatakan mengalami kekalahan pada Perang Dunia Kedua. Kapan itu? Kalau tidak salah pada tanggal 9 Agustus. 9. Lupa Pak. Baik. Mungkin ada ingat tanggalnya si Muhammad Ribi. Saya menambahi, lengkapi aja tanggal Jepang menyerah kapan. Jepang menyerah pada sekutu tanggal 2 September 1945. Ya, benar itu. 2 September. Ralat Pak. 28 Agustus. Kurang tahu Pak, maaf. Baik, coba yang lain. Izin jawab Pak. Silakan. Tanggal 14 Agustus Pak. Ya, tapi Jepang itu menyerah pada sekutu sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya, 14 Agustus. Nah, karena Jepang itu menyerah kepada sekutu, maka Jepang menandatangani sebuah perjanjian kepada sekutu bahwa dia akan mengembalikan daerah-daerah yang dikuasainya itu kepada pemilik awal. Nah, kalau Malaysia dikembalikan ke Inggris, Australia dikembalikan ke Inggris, Filipina dikembalikan ke Amerika, nah, Indonesia dikembalikan kepada Belanda. Nah, dia terikat itu pada perjanjian kepada sekutu. Nah, karena itu otomatis Jepang tidak bisa lagi memenuhi janjinya kepada bangsa Indonesia. Maka begitu Jepang menyerah kepada sekutu, tentara sekutu itu kan berdatangan ke Indonesia dengan alasan untuk mengembalikan tentara Jepang pulang ke negaranya. Nah, tetapi diketahui bahwa sekutu membawa tentara dari Belanda, kerajaan Belanda, di mana terdengar desas-desus bahwa Belanda akan kembali menguasai memerintah di Indonesia, karena dia merasa berhak. Sebelum kedatangan Jepang kan yang memerintah di Indonesia ini adalah Belanda. Nah, karena itu dia berdasarkan perjanjian dengan Jepang ya kembali dia ingin melanjutkan kekuasaan. Nah, bangsa Indonesia tidak mau lagi dijajah, sedangkan mengharapkan kemerdekaan dari Jepang sudah tidak mungkin lagi. Nah, karena itu bangsa Indonesia, rakyat Indonesia mengambil keputusan bahwa satu-satunya jalan untuk merdeka adalah dengan cara proklamasi, jadi menyatakan kemerdekaan. Nah, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan proklamasi. Proklamasi itu sebuah pernyataan, sebuah deklarasi yang memiliki konsekuensi hukum kalau dia berhasil. Jadi tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia menyatakan proklamasi. Apa bunyi proklamasi itu? Nah, mungkin saudara Haji Nur Rahman bisa menyebutkan bunyi proklamasi itu apa? Tidak panjang sebenarnya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, itu bunyi proklamasi. Di bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan. Inti. Kemudian untuk pengambil alihan kekuasaan akan diselenggarakan dengan cara yang saksama, dengan cara yang hati-hati. Jadi sengaja kata-kata itu yang digunakan ya, dengan cara yang saksama. Mungkin ada bertanya kenapa maka menggunakan dengan cara-cara yang saksama, itu maksudnya bahwa bangsa Indonesia menghindari sebisa-bisanya seminimal mungkin terjadi perang. Jadi makanya digunakan istilah dengan cara yang saksama, artinya dengan cara yang sebijaksana mungkin. Tetapi sejarah melihat peperangan itu ternyata tidak bisa dihindari juga, ya kan? Jadi proklamasi itu menjadi tonggak pemisah antara Indonesia dijajah dengan Indonesia merdeka. Nah, proklamasi itu menjadi tonggak pemisah antara berlakunya hukum kolonial dengan hukum Indonesia yang baru. Proklamasi itu menjadikan dasar hukum Indonesia yang merdeka. Jadi hukum Indonesia yang merdeka itu dasarnya adalah dengan adanya proklamasi. Jadi dengan kata lain tadi proklamasi itu menjadi pemisah antara Indonesia dijajah dengan Indonesia baru yang merdeka. Proklamasi itu tunggak pemisah antara berlakunya hukum penjajah dengan hukum Indonesia yang merdeka. Nah, proklamasi itu kalau kita lihat ada berapa sih negara di dunia ini yang merdeka seperti Indonesia ini dengan dasar proklamasi? Tidak banyak, ya. Ini negara yang merdeka dengan dasar proklamasi itu yang saya tahu itu Amerika Serikat. Ya. Deklarasinya, declaration, ya. Indonesia menyatakan proklamasi. Jadi proklamasi itulah yang menjadi dasar kemerdekaan. Proklamasi itu yang menjadi kekuatannya adalah kemampuan dan kesanggupan rakyat untuk mempertahankan. Jadi kalau orang bertanya, kalau Anda misalnya pergi ke negara kerajaan Malaysia, Anda di sana bertanya, Anda ini merdeka, apa dasar hukumnya? Nah, mereka akan punya dokumen hukum, di mana keputusan raja yang disetujui oleh Parlemen Inggris menyerahkan kemerdekaan kepada kerajaan Malaysia. Kalau Anda ke Brunei Darussalam, juga demikian. Anda bertanya, mana dasar hukum Anda merdeka? Ada dokumen hukumnya. Nah, kalau kita ditanya, mana dokumen hukum sebagai dasar Indonesia merdeka, kita tidak punya dokumen hukum. Yang kita punya adalah proklamasi, pernyataan untuk merdeka, dan kemampuan serta kesanggupan untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi, mungkin Anda bertanya, kalau negara lain misalnya menyatakan proklamasi, boleh enggak? Umpamanya saja, Malaysia, di sana ada 13 negara bagian, katakanlah negara Sabah, menyatakan proklamasi, lepas dari Malaysia, boleh enggak? Ya secara hukum tidak boleh. Pasti akan terjadi perang dengan negara kerajaan Malaysia. Nah, kalau persoalannya terjadi peperangan, negara Sabah mampu mempertahankan, lahirlah dia sebagai negara yang. Nah, itu loh maksudnya. Nah, kita juga, karena kita berhasil mempertahankan proklamasi, maka lahirlah negara Indonesia sebagai negara yang merdeka. Jadi proklamasi itu disebut juga sebagai norma pertama. Ada juga yang menyebut sebagai norma dasar. Jadi norma pertama atau hukum pertama. Nah, kenapa? Karena dengan proklamasi itu maka lahirlah negara Indonesia, lahirlah hukum negara Indonesia, lahirlah pemerintahan negara Indonesia, bukan lagi pemerintahan
penjajah. Jadi mungkin Anda bertanya bahwa kok kalau Indonesia merdeka dengan hukum Indonesia sendiri, kenapa masih ada hukum peninggalan Belanda? Hukum perdata itu hukum peninggalan Belanda sampai sekarang masih berlaku. Hukum pidana, kitab undang-undang hukum pidana itu dibikin oleh Belanda. Kok kenapa sekarang masih berlaku? Padahal katanya tadi Indonesia merdeka memiliki hukum Indonesia baru. Jadi yang dimaksud hukum Indonesia baru itu adalah dasar pemberlakuannya. Kalau dulu hukum perdata Belanda dibikin oleh Perancis berlaku di Indonesia itu atas dasar kekuasaan kerajaan Belanda. Kalau dulu hukum pidana berlaku di Indonesia atas dasar kekuasaan kerajaan Belanda. Kalau sekarang masih berlaku hukum Belanda, perdatanya, pidananya, itu kekuatan berlakunya adalah atas dasar proklamasi. Nah, jadi proklamasi itulah yang memberlakukan kembali. Karena di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang disahkan pada tanggal 18 Agustus itu dalam pasal 2 aturan peralihan berbunyi, segala badan negara dan aturan-aturan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini. Nah, jadi pasal 2 aturan peralihan itu menjadi dasar bahwa hukum dan lembaga negara yang sudah ada itu tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Jadi maknanya adalah bahwa tadi sudah saya sebutkan landasan pemberlakuan hukum perdata misalnya, hukum pidana misalnya, itu bukan lagi kekuasaan penjajah tetapi adalah oleh bangsa Indonesia sendiri berdasarkan proklamasi. Jadi hukum Belanda itu masih banyak. Dulu peninggalan Belanda, ya, tapi sekarang itu sudah dianggap hukum Indonesia sendiri. Nah, jadi tadi bangsa tanggal 18 Agustus itulah Pancasila itu disahkan menjadi dasar negara. Nah, karena tanggal 18 Agustus tadi ditetapkanlah Undang-Undang Dasar, Pancasila itu termaktub di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, saudara-saudara mahasiswa itu tadi sedikit ya tentang sejarah lahirnya Pancasila. Malam ini kiranya cukup sekian dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.